Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi routing. Sebelum itu, apa itu routing? Routing yaitu proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya pakai router PT. Kita butuh 3 router. Nah, kita coba pakai switch 2960. Kita pakai 3 switch. Nah, di sini kita butuh 6 PC. Kita taruh 22 per switchnya. Dahulu nah, selanjutnya kita lakukan pengabelan, yaitu router 0 ke switch 0. Kita pakai strike. Di sini kita pilih fast ethernet 0/0. Di sini fast ethernet 0/1. Selanjutnya kita hubungkan switch ke PC 0 dan 1. Kita pilih 0/2. Di sini kita ether 1, ether 0 saya. Di sini 0/3. Nah, di sini juga sama, ether 0. Selanjutnya ke router 1 dan switch 1. Kita pilih ether 0/0 dan ether 0/1. Nah, selanjutnya kita ke router 2. Kita pilih 0/0, 0/1. Jadi pengabelannya hampir sama dengan yang router-router tadi. Nah, di sini kenapa kabel router ke switch masih merah? Itu karena kita belum melakukan konfigurasi di routernya. Di sini kita nggak akan melakukan konfigurasi di switch karena switchnya nanti akan dapat IP otomatis dari routernya. Oke, kita langsung cara pengabelannya ke router sama router. Nah, karena kita menggunakan router PT, yaitu dia memiliki port serial. Nah, jadi saat kita pengabelannya kita menggunakan serial DCE. Di sini kita pilih serial 2/0. Kita hubungkan ke router 1, pilih serial 2/0. Hubungkan ke router 1 ke router 2. Serial 3/0 dan serial 2/0. Nah, kurang lebih seperti ini pengabelannya. Selanjutnya kita kasih keterangan untuk pembagian IP-nya. Untuk di serial
11.2/0 kita beri IP 11.11.11.0/8. Di sini kita pakai IP kelas A. Untuk di serial 3/0 kita kasih IP 12.12.12.0/8. Nah, di switch 0 juga kita kasih IP 192.168.10.0/24. Di switch 1 juga 192.168.20.0/24. Selanjutnya kita kasih IP juga di switch kedua. IP-nya 192.168.30.0/24. Kita bedakan. Oke, selanjutnya kita langsung konfigurasi di router pertama. Nah, sebelum itu kita bisa ganti dulu nama routernya. Nama routernya terserah, bisa kita ganti nama dengan Dwi. Di router 1 juga kita ganti nama dengan nama Fitri. Di router kedua juga kita ganti nama dengan Devi. Jadi nanti kalau settingan host name-nya kita sesuaikan dengan nama tadi. Nah, kita masukkan no. Kita enable dulu, masuk ke config. Setelah itu kita hostname Dwi. Kita mengganti nama. Selanjutnya kita masuk interface FA 0/0. Nah, kita setting IP-nya IP ADD 192.168.10.255.255.255.0. Jangan lupa kita nosut untuk menghidupkan. Nah, kita cek dulu kabelnya apakah sudah hijau atau belum. Nah, router Dwi ke switch 0 sudah terhubung. Selanjutnya kita cek dulu serialnya. Nah, serial 2/0 kita masukkan ke konfigurasi ke router Dwi tadi. Kita masuk init 2S2 SE2/0. Kita setting IP-nya, IP yang tadi yaitu 11.11.11.1 255.0.0.0. Nah, di sini kenapa kita double gateway-nya beda? Karena kita pakai IP kelas A. Kita enter, jangan lupa kita nosut. Nah, kalau sudah kita close, kita masuk ke router Fitri. Kita masuk CLI, kita no. Seperti biasa kita N, masuk config. Kita ke init, kita ganti hostname terlebih dahulu, yaitu dengan nama Fitri. Nah, kita masuk ke interface FA 0/0. Kita enter, lalu kita beri IP seperti tadi, IP ADD 192.168.20.1 255.255.255.0. Oke, kita nosut. Nah, kita cek kabelnya terlebih dahulu. Nah, sudah hijau. Berarti kalau sudah hijau itu sudah terhubung. Selanjutnya kita cek serialnya, yaitu 3/0. Kita masukkan konfigurasinya. Itu terlebih dahulu kita masuk ke init SE2/0 dulu. Kita setting IP-nya, IP ADD 11.11.11.2. Nah, kenapa di sini kita pakai titik 2? Karena
titik 1 sudah kita gunakan untuk di router DWI. Kita enter, selanjutnya no-shoot. Oke, selanjutnya ke init SE3/0 sama seperti tadi. Kita setting IP-nya dulu. IP add 12.12.12.1 255.0.0.0. Jangan lupa untuk kita no-shoot. Nah, setelah itu kita close. Nah, di sini sudah ada perbedaan. Yang router tadi sudah kita setting, yaitu router DWI dengan V3 sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita ke router DEVI. Sama seperti tadi, kita no, kita enable, kita masuk ke konfigurasi konte. Setelah itu kita ganti hostname-nya dulu. Hostname menjadi DEVI. Nah, sudah terganti. Maka kita masuk ke init FK0/0. Kita masukkan IP-nya, IP add 192.168.30.1. Gateway-nya 255.255.255.0. Selanjutnya kita enter, no-shoot. Nah, kita cek kabelnya terlebih dahulu. Nah, sudah hijau. Kalau sudah hijau berarti terhubung. Selanjutnya kita cek dulu ke serialnya, yaitu 2/0. Kita konfigurasi, kita masuk int SE2/0. Kita masukkan IP-nya, IP add 12.12.12.255.0.0.0. Ntar jangan lupa kita untuk no-shoot. Selanjutnya kita close. Nah, sekarang pengambilan dan konfigurasinya sudah hampir selesai. Selanjutnya kita konfigurasi saling router ke router untuk saling terhubung. Semisal nanti jadinya seperti ini, PC 0 bisa kirim surat ke PC 5. Kita cek per kabelnya. Nah, di sini sudah up semua ya. Nah, serial juga sudah dapat IP, semuanya sudah dapat IP. Nah, selanjutnya kita masuk ke router DEVI. Keluar satu langkah yaitu X. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP root, yaitu 192.168.20.0. Kita kasih gateway-nya yaitu 255.255.255.0. Yaitu kenapa kita pakainya 12.12.12.1? Kenapa kita pakai ini? Karena itu jalur terdekat untuk menghubungkan router DEVI dan V3. Pakai 12.12.12.1. Selanjutnya kita enter. Nah, selanjutnya IP root, yaitu 12.12.12.1.
12.12.1. Kita enter. Kita keluar. Selanjutnya kita ketik sh IP root. Nah, di sini sudah tertera kalau sudah tersetting. Nah, selanjutnya kita pindah ke router V3. Sama seperti tadi, IP root. Kita keluar dulu, IP root. IP rootnya yang tadi 192.168.30.0 255.0 12.12.2. Kita enter. Selanjutnya kita akan terhubung ke router DWI, yaitu IP root 192.168.10.0 255.255, yaitu lewat paling terdekat, yaitu 11.11.11.1. Selanjutnya kita enter. Kita keluar satu langkah, yaitu X. Selanjutnya kita sh. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita close. Kita ke router DWI. Sama seperti tadi, kita add dulu IP root. Satu 192.168.20.0 255.255.255 11.11.11.2. Kita lewat jalur terdekat. Selanjutnya IP root 192.168.30.0, gateway-nya 255.255.255.0, selanjutnya 11.11.11.2. Kita IP root. Nah, di sini sudah setting. Selanjutnya kita close. Nah, kita masuk ke PC. Oh, maaf, kita buat DHCP-nya terlebih dahulu di router DWI. Nah, kita masukkan configure dulu, masuk ke konfigurasi. Setelah itu kita IP DHCP full INTFA 0/0. Nah, jadi kita enter, masuk ke network 192.168.10.0 255.255.255.0. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya default router, kita bisa tab. Selanjutnya 192.168.10.1. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya kita setting DNS nya.
pakai 8.8.8.8. Ini kita close. Nah, kita masuk ke PC 0. Kita ke desktop, IP konfigurasi, kita buat DHCP. Nah, di sini kita sudah dapat IP DHCP-nya. Selanjutnya ke PC selanjutnya. Sama seperti tadi, kita buat DHCP. Nah, sudah dapat. Selanjutnya kita setting di router V3. Sama seperti tadi konfigurasinya. Kita config IP root. Kita masuk ke IP DHCP pool 1. Ini FA 0/0. Kita masukkan networknya, yaitu 192.168.20.0 255.255.255.0. Selanjutnya default router bisa kita tap 192.168.20.1. Kita enter, kita buat DNS. Bisa kita tap, selanjutnya kita masukkan 8.8.8.8. Kita end. Nah, sama seperti tadi, kita masuk ke PC 2. Kita ganti IP-nya menjadi DHCP. Nah, sudah dapat. Selanjutnya ke PC 3. Sama seperti tadi. Nah, sudah dapat. Selanjutnya kita ke router DEVI. Kita ke konfigurasi, yaitu config IP DHCP pool FA 0/0. Selanjutnya ke network, yaitu 192.168.30.0 255.255.255.0. Ini default router tab. Kita enter, selanjutnya DNS server 88.8.8. Selanjutnya kita add. Nah, kita sama seperti tadi, kita buat IP-nya menjadi DHCP. Nah, sudah dapat. Selanjutnya ke IP ke PC 5. Kita buat IP-nya DHCP lagi. Nah, sudah dapat. Selanjutnya kita coba kirim surat ke sesama user. Berarti PC 0 ke PC 1. Nah, successful. Kalau successful berarti berhasil. Selanjutnya kita ke PC selanjutnya. Nah, berhasil. Jadi kita ke PC 4 ke 5. Nah, berarti sesama user berarti kita bisa kirim surat. Selanjutnya kita ke berbeda dari PC 0 ke PC 2. Kita coba 2 kali. Nah, berhasil. Selanjutnya kita ke PC 5 ke 0.
Si 0. Nah, successful. Berarti konfigurasi routing kita berhasil. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.